Mohon izin Bapak, sudah bisa kami mulai? Pak Kapus? Silakan Ibu, silakan. Persiapan pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Seraya mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, Rabu, tanggal 19 Januari 2022, akan dilangsungkan acara pembukaan webinar seri 1 dengan tema Strategi Adaptasi Jabatan Fungsional di Era Digital yang diselenggarakan oleh PPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu semua yang telah berkenan mengikuti webinar ini. Telah hadir bersama kita Kepala PPSDM Regional Bandung, narasumber webinar ini, PLH Koordinator, 2, para pihak terkait lainnya. Acara diawali dengan laporan penyelenggara oleh PLH Koordinator Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, Pelaksana, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, DPRD, dan Lurah. Yang kami hormati Bapak Nusirman, SE, MAP, disilahkan. Izin Pak Kapus? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala PPSDM Regional Bandung, Bapak Dr. Belly Isnaini, SHMH. Yang kami hormati narasumber dalam webinar ini, Bapak Dr. Ahmad Denny Suwardani, SE, MSI, juga sebagai widya suara pada PPSDM Regional Bandung. Yang kami banggakan, para panitia penyelenggara serta para peserta webinar seri 1 dengan tema Strategi Adaptasi Jabatan Fungsional di Era Digital yang Berbahagia. Di hari dan waktu yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, karena berkat rahmatnya kita pada hari ini dapat mengikuti acara webinar seri 1. Selanjutnya, selaku panitia penyelenggara, perkenankanlah kami melaporkan kepada Kepala PPSDM Regional Bandung hal-hal sebagai berikut. 1. Tujuan webinar seri 1 dengan tema Strategi Adaptasi Jabatan Fungsional di Era Digital diselenggarakan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para peserta terkait kiat-kiat khusus dalam hal penyesuaian diri bagi para jabatan fungsional di era digitalisasi dan revolusi industri 4.0. 2. Jumlah peserta. Adapun peserta webinar seri 1 yang terdaftar saat ini berjumlah sebanyak 750 peserta. Namun yang belum bisa terdaftar tapi bergabung di kanal YouTube lebih kurang 500 peserta. Sebagian besar peserta yang mengikuti merupakan aparatur yang bekerja di lingkungan Pemdagri atau Kemendagri dan Pemda maupun kementerian atau lembaga lainnya. 3. Tempat dan waktu penyelenggaraan. Penyelenggaraan webinar seri 1 ini diselenggarakan pada platform Zoom Meeting dan live streaming YouTube. Adapun penyelenggaraan webinar seri 1 berlangsung pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 yang dilaksanakan dari pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat sampai selesai. 4. Rangkaian acara. Adapun rangkaian acara yaitu sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Penyampaian materi dari narasumber. 3. Diskusi dan tanya jawab. Dan 4. Pengisian presensi, kehadiran dan feedback melalui link yang akan disampaikan dalam chat room Zoom dan live chat YouTube serta chat WAG, dan terakhir 5. Ditutup oleh moderator. 5. Sertifikat.
Selanjutnya, bagi peserta webinar yang dinyatakan memenuhi syarat akan diberikan sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala PPSDM Regional Bandung dan akan disampaikan melalui alamat email masing-masing peserta atau melalui link Google Drive yang akan disampaikan pada chat WAG paling lambat +3 setelah penyelenggaraan webinar ini. Sehingga kami harapkan para peserta tidak terlebih dahulu keluar dari WAG webinar seri 1 dimaksud, agar informasi dapat tersampaikan. Demikian laporan kami. Untuk itu mohon kepada Kepala PPSDM Regional Bandung berkenan memberikan sambutan dan sekaligus membuka secara resmi webinar seri 1 dengan tema Strategi Adaptasi Jabatan Fungsional di Era Digital. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta webinar yang kami hormati, selanjutnya sambutan Kepala PPSDM Regional Bandung sekaligus membuka secara resmi webinar seri 1 dengan tema Strategi Adaptasi Jabatan Fungsional di Era Digital. Yang terhormat Bapak Dr. Belly Isnaini SHMH, disilakan. Baik, terima kasih Bu Apoy, pembawa acara. Terima kasih Pak Nusirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Yang kami hormati narasumber webinar Saudara Dr. Ahmad Denny Suwardani SE MSI. Beliau ini juga adalah Widya Iswara PPSDM Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih Pak Kapus. Yang saya banggakan Pak Nusirman, Bu Ranti, Bu Apoy, dan seluruh teman pendukung panitia penyelenggara dari kegiatan webinar ini. Dan yang sangat-sangat saya banggakan para peserta webinar seri 1 dengan tema Strategi Adaptasi Jabatan Fungsional di Era Digital ini. Syukur alhamdulillah, puji dan puja kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul di sini, masih diberikan nafas, masih diberikan waktu untuk mencari sesuatu yang terbaik, walaupun hanya lewat video conference ataupun secara online. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya dan keluarganya, dan semoga salawat itu bersambung pada kita selaku umat yang istiqomah dalam mengikuti tuntunan beliau sampai akhir zaman kelak. Hadirin yang berbahagia, PPSDM Regional Bandung adalah UPT, Unit Pelaksana Teknis dari BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Alhamdulillah hari ini teman-teman kita semua bisa berkumpul untuk melaksanakan webinar terkait strategi adaptasi jabatan fungsional di era digital ini, yang ini merupakan seri ke-1. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada akhir Desember 2021 kemarin telah dilaksanakan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional sebagaimana amanat dari peraturan perundang-undangan. ASN, apapun jabatannya, perlu meningkatkan komunikasi, perlu berkolaborasi, tidak bisa lagi sekarang kita individual, kita harus selalu berkolaborasi dan selalu meningkatkan kompetensi. Baik itu kompetensi manajerial, teknis, maupun kompetensi sosial-kultural, dengan tidak melupakan salah satu kompetensi lainnya yang sangat diperlukan untuk pemerintahan, yaitu kompetensi pemerintahan. Salah satu kompetensi pemerintahan itu juga perlu didukung oleh
kemampuan kita untuk menguasai ataupun memanfaatkan teknologi di era disrupsi ini. Karena sekarang inovasi-inovasi harus selalu kita lakukan, inovasi-inovasi harus kita kerjakan untuk meningkatkan kinerja kita sebagai aparatur sipil negara yang sudah harus melayani kepada masyarakat. Adaptasi suatu keniscayaan. Siapa yang tidak dapat beradaptasi pada saat ini, dia akan tertinggal. Dia tidak akan berkembang dan dia tidak akan bertahan. Untuk itulah, rekan-rekan semua, kita semua akan terus berinovasi, terus melaksanakan, terus berbagi ilmu dan kemampuan supaya meningkatkan, menciptakan organisasi yang lincah, gesit, responsif maupun adaptif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itu. Karena tagline kita adalah bangga melayani bangsa. Kita semua harus terus belajar menjadi pelaku dan berliterasi. Jangan biarkan kita, Bapak Ibu semua, kita semua ini sekedar menjadi penonton. Tetapi kita harus berpikir juga bagaimana strategi untuk menjadi pelaku aktif dalam berkontribusi memberikan pelayanan yang saat ini sangat dibutuhkan, pelayanan yang singkat dan cepat, dan itu didukung dengan digitalisasi. Bapak, Ibu, peserta webinar yang kami harapkan sangat berbahagia saat ini, alhamdulillah, Saudara Dr. Ahmad Denny, Suardani SMSI, selaku narasumber pada hari ini, pada webinar ini, berkenan memberikan pengetahuannya, berkenan berbagi. Nanti saya berharap juga Pak Dr. Denny memberikan ruang untuk teman-teman untuk berdiskusi, supaya kita mampu memberikan hal yang terbaik untuk melayani bangsa. Narasumber kita sekarang ini akan mengupas terkait dengan bagaimana kiat-kiat strategi dalam menghadapi adaptasi di jabatan fungsional di era digital saat ini, sehingga nantinya akan terwujud agile government. Teman-teman semua, rekan-rekan yang berbahagia, berharap nanti apa yang disampaikan Pak Ahmad Denny, Dr. Ahmad Denny ini akan bermanfaat bagi kita semua. Dan dari awal kami sampaikan Pak Ahmad Denny, Bapak narasumber, mohon nanti juga kita menampung, kita membuka ruang yang besar untuk berdiskusi, ruang yang besar untuk menerima pendapat dari teman-teman peserta terkait beberapa kebutuhan, terkait beberapa pelayanan yang harus kita berikan untuk saling meningkatkan kita mewujudkan tagline bangga melayani bangsa tersebut. Selamat berdiskusi, selamat mengikuti webinar seri 1, yang hal ini menjadi seri pembuka di awal tahun 2022 ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber, pihak penyelenggara, dan seluruh peserta webinar ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Rabu, tanggal 19 Januari tahun 2022, saya, Kepala PPSDM, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung, menyatakan bahwa webinar seri 1 dengan tema Strategi Adaptasi Jabatan Fungsional di Era Digitalisasi secara resmi dibuka. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, seluruh rangkaian acara pembukaan telah selesai dilaksanakan. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala PPSDM Regional Bandung yang telah berkenan membuka acara webinar. Dan kami juga ucapkan selamat kepada Bapak Ibu peserta untuk mengikuti webinar ini. Acara selanjutnya kami serahkan kepada moderator untuk memandu acara webinar ini.
Kepada Ibu Ranti Sofiantini, SSI, MAP, disilahkan. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Apoy selaku MC. Yang terhormat Kepala PPSDM Regional Bandung, Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Belly Isnaini, SHMSI. Yang kami hormati penyelenggara webinar, Bapak Nusirman SE, MAP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu peserta webinar, marilah kita buka webinar pagi ini dengan terlebih dahulu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Selamat pagi dan selamat datang bagi para peserta yang hadir dalam acara webinar dengan judul Strategi Adaptasi Jabatan Fungsional di Era Digital. Webinar yang menarik ini dilatar belakangi oleh adanya penyederhanaan birokrasi dengan pengalihan jabatan fungsional. Penyederhanaan ini merupakan proses dalam mengejar dynamic and smart organization pada proses bisnis saat ini. Jabatan fungsional ini juga merupakan jabatan menuju network organization secara penuh. Serta jabatan fungsional ini juga menjadi semakin penting artinya dalam konteks birokrasi ke depannya. Tentunya kondisi birokrasi tersebut perlu menyesuaikan kepada suatu proses kemudahan dengan adanya teknologi. Baiklah, untuk menyemarakan acara webinar terkait tema tersebut, sudah hadir bersama kita narasumber bernama Dr. Ahmad Denny Suwardani SE MSI. Beliau lahir di Jakarta 29 Desember 1975. Pangkat golongan saat ini pembina 4A dengan riwayat jabatan yang banyak sekali dan saat ini sebagai Widya Iswara Ahli Madya pada PPSDM Regional Bandung Kementerian Dalam Negeri. Pendidikan terakhir program doktoral manajemen sumber daya manusia pada Universitas Padjadjaran Bandung. Dan untuk memperlancar kegiatan webinar kali ini, saya Ranti selaku moderator akan membantu acara sampai dengan selesai. Dan selanjutnya, agar diskusi pada webinar hari ini berjalan dengan lancar, maka narasumber akan dipersilakan untuk menyajikan materinya selama 60 menit, sedangkan untuk sesi tanya jawab akan diberikan waktu selama 30 menit untuk 2 sesi. Setelah narasumber menyajikan materi dan untuk mempercepat teknisnya, Bapak Ibu peserta webinar dapat menuliskan pertanyaan terlebih dahulu di room chat Zoom maupun pada kanal YouTube dan nanti akan dipersilakan juga bertanya secara langsung kepada narasumber. Dan untuk itu mohon Ibu Bapak peserta webinar tidak menuliskan apapun pada chat room Zoom maupun kanal YouTube selain pertanyaan untuk narasumber. Jadi untuk kehadiran nanti akan kami berikan link presensinya. Jadi mohon sekali lagi tidak menuliskan apapun di kolom room chat Zoom maupun kanal YouTube selain pertanyaan kepada narasumber. Baik, untuk mempercepat waktu, disilahkan kepada Bapak Dr. Ahmad Denny untuk menyajikan materinya. Disilahkan. Oke, terima kasih Mbak Ranti. Yang terhormat Bapak Kepala Pusat PPSDM Regional Bandung Kementerian Dalam Negeri Pak Dr. Belly. Makasih Pak Belly, mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Alhamdulillah kita bertemu di virtual. Pak Nusirman, Pak Kabit, Koordinator. Terima kasih Mbak Ranti dan tim yang luar biasa dari PPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung, Pak Lutfi, Jepri, Pak Bu Apoy, semuanya lah, saya luar biasa. Jadi kalau ada kata jabatan fungsional kerja mandiri itu nonsen, salah besar. Saya tuh selalu berkolaborasi dengan struktural dan staf semuanya, apalagi dengan pimpinan. Dan jabatan fungsional itu harus juga harus aktif memberikan masukan-masukan yang luar biasa kepada pimpinan masing-masing. Ya, tidak ada kalimat bekerja mandiri kecuali Bapak Ibu hidup di hutan sendiri.
Oke. Perkenalkan, nama saya Dr. Ahmad Denny. Nggak usah dipanggil doktornya, nggak usah Pak, dipanggil aja Coach Denny, karena saya yakin pendidikan formal itu penting, tapi pendidikan informal itu lebih dahsyat di era digital ini. Saya memberanikan diri sharing ilmu dan pengalaman, diskusi ilmu pengalaman setelah saya selama pandemi berkolaborasi dengan out of the box dengan orang lain, dengan instansi di luar pemerintahan. Dan alhasil, alhamdulillah saya punya kemampuan dan memberanikan diri untuk sharing kepada Bapak Ibu semua. Saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube, terima kasih atas semangatnya. Di menit-menit terakhir masih banyak juga yang daftar, karena saya share link pendaftarannya di Facebook saya. Alhamdulillah sekitar lebih dari 500 lebih sudah daftar di Facebook saya, dan mudah-mudahan yang daftar di Zoom atau di YouTube jangan berorientasi bagaimana mendapatkan sertifikat, karena masyarakat nggak butuh sertifikat Bapak Ibu. Masyarakat butuh masukan kontribusi Bapak Ibu dalam memberikan pelayanan lebih maksimal di era digital ini. Gitu ya. Saya Widai Suara ahli Madya, 5 tahun Bapak Ibu. Saya nggak pernah hitung angka kredit ya. Karena mungkin memang saya berpikir bagaimana saya berkontribusi untuk Indonesia maju, berkontribusi sesuai tusi saya sendiri. Saya tidak terlalu fokus bagaimana saya ngumpulin sertifikat, tapi saya ngumpulin ide-ide, memberikan masukan kepada teman-teman struktural, kepada pimpinan, kepada teman fungsional semuanya. Dulu sebelum saya fungsional, saya struktural, ya, kemudian saya sering ikut open bidding, tapi saya tetap alhamdulillah ditugaskan nama Allah Subhanahu wa taala sebagai fungsional yang sejati, ya. Saya jadi fungsional udah 10 tahun dan luar biasa. Saya nikmati, alhamdulillah. Kali ini saya sharing tentang strategi adaptasi jabatan fungsional di era revolusi industri 4.0, ya, atau era VUCA World. Bapak Ibu sudah sering tahu, ya. Walaupun di zaman digital ini kita tidak boleh lupa bahwa ada kalimat bagus Bapak Ibu. Blended everything that we know, blended everything that we can, blended everything that we have. Jadi segala sesuatu harus kita blended, seperti blender, campur aduk. Jadi kalau dicampur aduk rasanya lebih enak. Kita campur aduk tuh antara jabatan fungsional dengan struktural. Bantu pimpinan untuk memberikan ide-ide kontribusi yang luar biasa untuk meningkatkan pelayanan. Pelayanan yang masa lalu sudah bagus, tapi bagaimana lebih bagus dan lebih baik. Walaupun tidak ada yang namanya pelayanan sempurna. Tapi cara kerjanya, mudah-mudahan Bapak Ibu, baik struktural atau fungsional, saya yakin juga ada teman-teman yang struktural yang ikut di sini, ya. Cuman beliau tetap menggali ilmu tentang fungsional di digitalisasi, akhirnya aktif di sini. Jadi apapun yang Bapak Ibu lakukan, jangan hanya berpikir di zaman digital kita bisa maksimal hanya dengan digital, tapi kita blended. Konvensional juga harus kita lakukan, ya. Jadi antara konvensional dan digital harus dikolaborasikan. Makanya PPSDM Regional Bandung Kementerian Dalam Negeri punya slogan baru, dan mudah-mudahan ke depan sama-sama kita tingkatkan bagaimana kita komunikatif, kolaboratif, dan meningkatkan kompetensi. Kompetensi yang tadi Pak Kapus bilang bahwa kompetensi ada banyak, ya, yang sering kita tahu sesuai ASN itu kompetensi manajerial, teknis, sosial, kultural. Dan seharusnya kita, karena kerja di bidang pemerintahan, kita harus juga meningkatkan kompetensi pemerintahan. Dan sekarang ternyata di era digital ada kompetensi tambahan khusus, yaitu kompetensi digitalisasi atau teknologi informatika. Oke. Oh, ini saya ya fotonya, lumayan ya. Kalau di foto sih bagus ya. Kalau ini amburadul ya. Oke, ini kartu nama saya, ini YouTube saya. Sekali lagi, saya bukan YouTuber, tapi saya memberikan manfaat kepada masyarakat, kepada rekan-rekan ASN melalui channel YouTube saya. Saya memberikan manfaat lewat YouTube, bukan YouTuber. Jadi orientasi saya memberikan manfaat, ya. Oke. Saya alhamdulillah juga mendapatkan sertifikasi sebagai coach dan diakui oleh BNSP. Jadi lumayan luar biasa, bayarnya luar biasa. Saya alhamdulillah ada tabungan, saya bayar sendiri. Oke. Jadi saya cukup dipanggil Coach Denny. Alhamdulillah dengan sertifikat ini
Ada beberapa perusahaan swasta juga mengakui saya sebagai coach, saya pernah di kolaborasi dengan mereka. Terakhir saya kolaborasi dengan perusahaan Indofarma BUMN pada saat ulang tahun ke-103 perusahaan itu ulang tahun, alhamdulillah. Nah, ini pengalaman saya ada sebagai coach kepala daerah. Kemarin saya diberi kepercayaan oleh kepimpinan saya sebagai coach kepala daerah untuk coaching kepala daerah 16 atau lebih kepala daerah mengcoaching peningkatan pengembangan sumber daya manusia. Nama laporan beliau Bupati Wali Kota, nama laporannya rencana aksi. Saya mendampingi yang mengajari. Oke. Pelatihan PKA, PKP dan Latsar juga alhamdulillah saya kontribusi, dan saya teknis juga perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, cash base, accrual base itu saya lakukan beberapa. Ini presiden kita Pak Jokowi luar biasa. Berusaha untuk terus membuat Indonesia maju. Ya. Kata beliau ada 5 langkah percepatan digital, ya. Transformasi digital. Pertama, segera lakukan percepatan perluasan akses digitalisasi. Dan bahkan sekarang sampai desa sudah ada aksesnya mudah-mudahan. Walaupun mungkin ada endutan ya, tapi mudah-mudahan ada. Kemudian persiapan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik di sektor pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, semuanya. Dan saya yakinkan visi presiden, visi gubernur, visi bupati, wali kota sama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita sama-sama berpikir walaupun jabatan fungsionalnya namanya beda, jabatan struktural namanya beda-beda, tetapi visi kita sama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara apa yang bisa kita kontribusikan sesuai tusi kita masing-masing. Ya, sekali lagi jangan bermotif ngumpulin sertifikat. Masyarakat nggak butuh sertifikat Bapak Ibu. Masyarakat butuh value added. Sesuatu yang bernilai, bila ada tambahan nilai untuk diberikan kepada masyarakat semua melalui tusi kita masing-masing. Kemudian ada percepatan integrasi pusat data nasional. Ada satu sistem, satu data yang sekarang lagi booming. Kita beradaptasi dengan SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Ya, itu namanya proses ke arah digitalisasi semua. Ada kalimat, ya, 3 kalimat yang selalu saya sampaikan kepada seluruh peserta saya, baik anggota dewan atau struktur ASN atau umum. Saya bilang, 3 kalimat ini membuat Bapak Ibu insya Allah akan tenang. Saya akan kecewa kalau saya berharap semua orang suka sama saya. Oke? Saya tidak berharap Bapak Ibu yang di channel YouTube atau di channel link Zoom suka sama saya. Suka alhamdulillah, nggak suka nggak apa-apa. Ya, yang penting saya niatnya memberikan manfaat. Kedua, saya akan kecewa kalau saya berharap orang lain sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saya tidak memaksa Bapak Ibu untuk ikut ini. Ikut alhamdulillah, nggak ikut nggak apa-apa. Karena saya akan menyampaikan kepada yang ikut saja. Alhamdulillah sudah 1.300 ya. Dan dulu sebelum jabatan fungsional berlaku, saya bilang sama panitia, saya pengen pesertanya diutamakan yang struktural saja dulu. Kenapa? Karena saya jabatan fungsional nggak fokus bagaimana ngumpulin sertifikat, tapi fokus bagaimana memberikan manfaat. Kemudian siapkan kebutuhan SDM talenta digital. Bukan berarti siapkan berarti merekrut orang-orang baru yang milenial dan digitalisasi. Tapi Bapak Ibu yang sudah ada beradaptasi dengan digitalisasi. Saya sudah 46 tahun Bapak Ibu. Semenjak pandemi saya, sebelum pandemi nggak bisa apa-apa. Tapi selama pandemi 1-2 tahun saya berpikir keras bagaimana saya bisa beradaptasi. Karena saya punya prinsip dan slogan, siapapun yang bisa beradaptasi, dia akan bisa bertahan dan berkembang di segala situasi dan kondisi. Nah, sekarang zaman digitalisasi, berarti saya harus beradaptasi dengan digitalisasi. Jadi SDM talenta, jangan cari talentanya, biasakan. Kalau kita nyari yang talenta, wah, yang nanti yang sudah ada bisa nggak kepake. Makanya yang belum maksimal, biasakan terlatih untuk digitalisasi. Jadi jangan sampai Bapak Ibu berpikir kita harus sempurna menggunakan digitalisasi, tapi Bapak Ibu harus sering praktek, dan praktek. Practice makes perfect. Ya, segala sesuatu yang sering kita latih akan menjadi sempurna, walaupun tidak sempurna sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan Yang Maha Esa ya. Tapi minimal kita terlatih. Jadilah Bapak Ibu orang yang terlatih, bukan jadi orang yang terbaik, bukan jadi orang yang pintar, bukan jadi jabatan fungsional yang utama tingkatnya paling tinggi, tapi beradaptasi dan terlatih.
dengan digitalisasi. Sehingga akan berkontribusi kepada pemerintahan daerah masing-masing. Kemudian yang berkaitan dengan regulasi. Regulasi, kita harus sering beradaptasi, membaca literasi yang sesuai dengan tusi kita masing-masing, dengan jabatan kita masing-masing. Tapi tergantung motifnya masing-masing ya. Bapak Ibu motifnya ada yang pengen cepat-cepat utama, ada yang pengen cepat-cepat bikin buku, pengen cepat-cepat beradaptasi dengan digital, itu silakan, motifnya beda-beda. Tapi semua motif Bapak Ibu arahnya mencapai visi kepala daerah atau visi presiden ya, kepala daerah masing-masing. Visinya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Apa saja SPM itu harus dipahami. Standar pelayanan minimal, kesehatan, sosial, pendidikan, Trantibum, Satpol PP, kemudian PUPR, perumahan rakyat, itu harus dianggarkan dan harus dialokasikan. Sehingga nanti kalau itu sudah terpenuhi semua yang namanya SPM, ada kenyamanan, ketentraman, ada kesehatan, pendidikan yang bagus, insya Allah lambat laun dan pasti pemerintahan kita semua jadi sejahtera semua, baik pusat dan daerah. Oke. Zaman sekarang VUCA world Bapak Ibu. VUCA world itu volatility itu perubahan sangat cepat. Mohon maaf, Bapak Ibu bisa lihat marketplace berubah sangat cepat. Marketplace sudah digitalisasi aja sudah berubah sangat cepat. Ada ojol yang tadinya nggak ada foodnya, ada sekarang ada foodnya, ada kue, ada makanannya. Ada saingan-saingan, ada marketplace yang warna hijau, ada warna hijau lagi, ada warna pink, ada apa warna ganti-ganti warna. Tapi isinya, substansinya sama. Tapi mereka terus berkreasi bagaimana supaya memberi pelayanan lebih baik kepada masyarakat. Ingat Bapak Ibu, 20% itu logika produk yang dicari masyarakat. Tapi 80% yang dicari masyarakat ada kedekatan emosional. Jadi kalau Bapak Ibu menjual produk apapun, bekerja tentang di bidang apapun, 20% logika, hanya 20% logikanya, bagus apa enggak produknya, tapi kedekatan emosionalnya. Alhamdulillah seluruh peserta sampai ribuan ini sudah saya japri langsung masing-masing tanpa saya bikin grup dan saya sebut namanya. Walaupun saya belum ketemu sama Bapak Ibu. Benar kan? Walaupun saya sambil seminar ini, sambil webinar ini, tetap digital saya itu menyapa ribuan orang japri dari HP saya. Nanti rahasianya saya kasih tahu. Ya. Jadi saya kolaborasi dengan manusia, kolaborasi dengan digital juga. Nggak bisa sendiri. Kalau Bapak Ibu nggak berubah beradaptasi dengan cepat, Bapak Ibu tertinggal jauh banget. Nanti biasanya saya dengar, aduh Pak Denny, saya sudah senior nih, udah nggak kuat lagi digitalisasi, saya udah nggak kuat. Jangan bilang begitu Bapak Ibu masih digaji sama masyarakat dari pajak masyarakat, tapi Bapak Ibu harus beradaptasi dengan digitalisasi. Digitalisasi itu tidak mengenal usia, ya, tidak mengenal cewek, cowok, pria, wanita, enggak, semuanya bisa dilakukan. Yang penting Bapak Ibu mau beradaptasi. Kemudian zaman sekarang uncertainty, ketidakpastian. Bapak Ibu jangan telan mentah-mentah informasi dari TV, informasi dari channel medsos dan lain sebagainya. Jangan nonton saja, tapi Bapak Ibu harus jadi pelaku. Bagaimana apa ilmu yang Bapak punya dibuat YouTube-nya di-share. Jadi pelaku, jangan penonton. Sehingga Bapak Ibu nanti dapat pahala minimal ya. Oke. Kemudian kompleksitas. Kompleksitas maksudnya kita zaman sekarang tidak bisa menyelesaikan satu masalah dengan satu cara. Jadi harus beberapa cara. Untuk menyelesaikan masalah juga tidak instan kita bisa menyelesaikan. Kita harus mengidentifikasi masalahnya apa dulu. Kemudian kita cari solusinya apa. Dari beberapa solusi cari yang paling prioritas. Kemudian bagaimana strateginya. Dari beberapa strategi bagaimana caranya. Ini di zaman digital ini saya awal-awal cara A ternyata kurang efektif, cara B kurang efektif, cara C terus berubah terus Bapak Ibu. Berubah terus akhirnya ini yang paling tepat. Nah, itulah yang namanya zaman kompleksitas. Jadi Bapak Ibu tidak bisa menyelesaikan satu masalah dengan satu cara, harus dengan beberapa cara. Beberapa cara itu tidak bisa dipikirkan dengan sendiri, harus kolaborasi, harus komunikasi dengan rekan kerja. Baik struktural atau fungsional. Tidak ada kata-kata kerja mandiri ya. Kalau kerja mandiri udahlah pensiun dini saja ya.
Karena kita itu dibayar sama masyarakat untuk melayani masyarakat, berkolaborasi dan berkomunikasi, bukan mandiri. Ya, salah besar kalau ada yang bilang fungsional kerja mandiri, tidak ada. Harus kolaborasi. Bantu pimpinan-pimpinan, berikan masukan-masukan. Kalau masukannya tidak diterima, nggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi bantu beliau untuk mengingatkan. Ada kalimat blind spot. Blind spot itu yang tidak terpikirkan oleh pimpinan, tapi terpikirkan oleh tim, anggota tim. Yang tidak terpikirkan oleh anak buah, terpikirkan oleh pimpinan, atau sebaliknya, yang tidak terpikirkan oleh pimpinan, terpikirkan oleh anak buah. Saling mengingatkan, saling menguatkan. No blame others, jangan menyalahkan orang lain. Oke? Kemudian ambiguitas. Ini zaman sekarang ambigu. Ambigu, ada satu pasal maksudnya gini, satu ayat maksudnya. Nah, itu harus duduk bareng, makanya harus musyawarah mufakat. Ada gosip, harus di musyawarah mufakat supaya nggak ambigu. Karena kita punya persepsi masing-masing. Hati-hati, Foucault seperti itu. Nah, ini hasil survei di digitalisasi tentang penggunaan medsos di Indonesia. Yang paling tinggi di Indonesia tahun 2020 ya. Ya, ini survei tahun 2020 ya, lumayan lah, nggak terlalu lama lah, 2 tahun yang lalu. Yang paling tinggi YouTube. Tapi yang saya lihat, YouTube yang sering dilihat atau di-share tuh bukan YouTube teman-teman ASN, tapi YouTube artis. YouTube wah yang nggak jelas isinya, lucu-lucuan. Ya, ketawa-ketawaan. Nah, tantangan kita adalah bagaimana kita memberikan informasi tentang pelayanan, tentang kinerja kita, tentang apa yang kita bisa kontribusi sesuai tusi kita itu. Kemudian WhatsApp. Yang kedua WhatsApp, ketiga Facebook, keempat Instagram. Udah saya main 4 ini aja. Tambah Twitter saya, tapi saya main 4. YouTube saya punya, WhatsApp saya japri, nggak main grup-grupan. Kebanyakan grup Bapak Ibu, saya di WA saya, di HP saya, grup saya ada 40. Nggak mungkin saya buka semua grup itu. Tapi kalau ada yang japri ke saya, pasti saya buka. Makanya saya buka celah, buka ruang Bapak Ibu japri ke saya. Nih, ya aplikasi saya terus berjalan mengirim ke Bapak Ibu nih, japri nih. Ya, disebut namanya masing-masing. Sambil saya presentasi, HP saya berjalan. Itu dari HP saya, tinggal di-share. Ya, nggak usah di-share di Facebook, japri. Kemudian Facebook saya juga ada. Alhamdulillah kemarin H-1 saya share tuh pengumuman tentang webinar ini. Ternyata saya share sehari udah nambah hampir 300 orang. Tadi menit terakhir juga masih ada yang nambah. Saya balas sendiri, ya balas sendiri japri, dan karena linknya langsung masuk ke WA saya, HP saya. Kemudian Instagram juga saya buat YouTube, link langsung ke Instagram. Saya upload di YouTube, di Facebook, saya link ke Instagram. Itu. Ini yang apa ya, aplikasi yang sering digunakan oleh masyarakat. Jadi kita gunakan ini semua untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang saya lihat Bapak Ibu, mudah-mudahan didengarkan oleh seluruh Indonesia. Ya, saya belum masuk TV, saya baru YouTube doang. Yang saya menempatkan diri sebagai masyarakat. Selama saya jadi masyarakat, jarang sekali kepala daerah tempat saya kerja, saya nggak usah sebutin, langsung memberikan informasi tentang perda yang terbaru, perkada yang terbaru, peraturan. Nggak pernah Bapak Ibu. Padahal kita hidup di negara hukum, tapi peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak disampaikan kepada masyarakat. Aduh, ngeri Bapak Ibu. Mungkin itu salah satu kontribusi banyak bencana. Sehingga tidak ada lagi kata-kata hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Bukan. Hukum itu yang tahu hanya atas, yang di bawah nggak dikasih tahu. Jadi nyabut singkong juga ditangkap karena nggak tahu peraturannya. Please, seluruh teman-teman ASN seluruh Indonesia, ingatkan kepada anggota dewan, kepala daerah, setiap perda yang berlaku, share japri kepada masyarakat. Jangan di-share di Facebook atau di YouTube saja. Jangan buat website, tapi alamat websitenya nggak dikasih tahu kepada masyarakat. Ya akhirnya apa? Masyarakat anteng nonton YouTube atau Facebook artis-artis. Please ingatkan, saling mengingatkan. Saya tidak menyalahkan, saling mengingatkan. Dan saya tidak sebut daerahnya. Dan saya yakin mayoritas seperti itu keadaannya. Coba saya tanya, sebagai masyarakat Indonesia, pernahkah Bapak Ibu dapat langsung japri tentang peraturan berlaku di HP Bapak Ibu? Jarang. Paling 0,008%. Nah, nanti ke depan bagaimana caranya, strateginya. Oke. Kemudian ini zaman sekarang ada 10 orientasi kecenderungan nih, ke depan. Ya.
orientasi 10 kecenderungan besar dunia. Ini ke depan nih dunia. Udah, mungkin nanti suatu saat udah jarang ada gedung, tapi semuanya ada wifi. Hati-hati Bapak Ibu. Perkantoran dipindahin nanti digital semua, lapangan semua tapi wifi-nya kencang. Nah, makanya harus adaptasi dengan digitalisasi. Pertama, demografi dunia, urbanisasi global, kemudian perdagangan internasional, keuangan global, kelas pendapatan menengah, persaingan sumber daya alam, perubahan iklim, kemajuan teknologi, perubahan geopolitik, perubahan geoekonomi. Nah, ini juga ke depan akan luar biasa. Nah, kalau nggak dari sekarang Bapak Ibu nggak beradaptasi, hati-hati, akan tertinggal jauh. Peran digital dalam perekonomian juga menunjang. Nah, apapun jabatan Bapak Ibu, harus pahami tusinya, lakukan tusi itu untuk memberikan masukan kontribusi kepada pimpinannya, kepala OPD masing-masing, kepada pengguna anggaran masing-masing, secara langsung atau tidak langsung, program kegiatan yang kita tentukan atau yang akan dilakukan harus secara langsung atau tidak langsung bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Karena uang kita sudah defisit. Jadi jangan hanya seperti apa yang Pak Ibu Menteri sampaikan, saya pernah dengar di YouTube-nya. Kebanyakan dari pusat sampai daerah hanya bisa how to spend money, not think how to get money. Pikirannya hanya belanja, dan belanja. Tapi nggak berpikir bagaimana setelah belanja, hasil belanja itu bisa menghasilkan uang untuk daerah. Jadi beri peluang. Makanya Pak Jokowi bilang, permudah investasi, permudah usaha UMKM, sehingga mereka akan menghasilkan sesuatu yang akan meningkatkan PAD secara langsung atau tidak langsung. Tinggal daerah bagaimana membuat legalisasinya, legalnya, supaya tidak hilang uangnya begitu saja. Ya. Kemudian ancaman di era industrial ini secara global akan menghilangkan 1 sampai 1,5 miliar pekerjaan sepanjang tahun 2015 sampai 2020. Tuh. Hati-hati loh, udah sering di media elektronik saya dengar nanti ASN akan dikurangi, ya, tidak ada perekrutan lagi, yang direkrut adalah P3K. Nah, karena P3K itu tidak ada honor, nggak ada tunjangan dan sebagainya, lebih murah karena memang Indonesia lagi kekurangan uang. Tapi akhirnya nanti ada ada terfilter sendiri. Kelihatan jejak digital. Hama presiden kelihatan nih, mana ASN yang aktif digital, mana yang enggak, mana yang aktif, mana yang enggak, mana yang hanya jadi peserta, mana yang pelaku. Nanti terseleksi. Ya, makanya setiap open bidding juga kan dilihat digitalisasinya. Nah, digitalisasi ini kita lakukan untuk memberikan manfaat kepada banyak orang sesuai tusi kita. Ya, jangan sampai Bapak Ibu mungkin jadi ASN tapi di YouTube-nya lucu-lucuan. Ya, cuman lucu-lucu tidak sesuai dengan tusi. Makanya di YouTube saya ada beberapa sesuai tusi saya mengajar materi, rekaman ngajar saya virtual, saya rekam, saya edit, saya share kepada semua peserta yang ikut diklat sama saya. Sehingga apa yang terjadi? Alhamdulillah, pahala saya meningkat, ya. Kemudian di masa depan 65% murid sekolah dasar di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada di hari ini. Hari ini sudah dengar metaverse itu. Kita bisa rapat tanpa ketemu, tapi virtual kita yang sana. Luar biasa. Tapi ya, akhirnya apa? Silaturahmi makin jauh sih ya. Itu tantangan kita ya. Ada bahasa Inggrisnya, today's problem become from yesterday's solution. Masalah hari ini penyebabnya solusi kemarin. Jadi apapun masalahnya, apapun solusinya pasti akan ada masalah baru. Ingat Bapak Ibu, selalu ada masalah. Yang nggak ada masalah hanya orang mati dan orang ada gangguan jiwa. Ya, jadi jangan khawatir. Bapak Ibu struktural ada masalah, fungsional ada masalah. Semuanya ada masalah. Kita hadapi masalah, kita adaptasi dengan situasi dan kondisi, insya Allah masalah berkurang dengan digitalisasi. Peluang ke depan, peningkatan net tenaga kerja hingga 2,1 juta pekerjaan baru pada tahun 2025. Pengurangan emisi karbon kira-kira 26 miliar metrik ton dari 2015 sampai 2025. Nah, emisi itu berkurang. Ada produk-produk yang mungkin ada campuran bensin supaya mengurangi emisi dan lain sebagainya. Oke.
Nah ini industri 4.0 namanya. Nanti ada 5.0. Pak Denny nanti sekarang sudah 5.0. Padahal itu kan nih, cuma beda nama aja, gitu kan? Ini digital sekali. Zaman dulu waktu pertama kali ada mechanization, water power, steam power, kelihatan mesinnya. Terus yang kedua mobil ngantri kelihatan, mobil ngantri ya. Naik taksi kelihatan di bandara, masih ada sebagian kelihatan. Tapi ada yang nggak ngantri tapi panggilannya ada ya. Ada warung dipikir orang, wih, warung itu buka 24 jam tapi nggak ada pengunjungnya, padahal dia jualannya sudah digitalisasi. Kasihan ya dia nggak kemana-mana, padahal dia mungkin ngajarnya virtual. Ya kan? Yang ketiga komputer dan automation, sudah otomatis. Yang keempat, semuanya nanti WiFi Bapak Ibu. Ya, lihat Bapak Ibu, di tol sudah berkurang karyawannya, di bandara sudah berkurang karyawannya, ya kan? Semua berkurang, di bank juga berkurang. Artinya sudah digitalisasi luar biasa, cyber physical system, semua cyber. Ya, saya ini chat ke Bapak Ibu langsung japri Bapak Ibu, lihat, terutama yang di kemarin, kalau yang di daftar di YouTube sudah saya japri langsung otomatis, yang daftar di link Zoom saya japri barusan pagi, semenit sebelum saya mulai saya setting, saya japri ke 750 peserta Bapak Ibu yang hadir di sini di link Zoom. Ya, itu nomor saya ya, bukan nomor hoax ya. Nah ini selalu saya sampaikan setiap saya mengajar ketemu siapapun, kita harus punya integritas. Integritas itu minimal kita apa yang kita ucapkan itu kita lakukan. Makanya saya hati-hati berucap, ya. Kemudian kecerdasan dan energi. Kenapa integritas itu yang awal? Karena kalau Bapak Ibu tidak punya integritas, khawatir kecerdasan dan energi Bapak Ibu untuk menghancurkan sesuatu. Integritas itu kebaikan. Sekarang new normal, era digital, website, ya, era digital sekarang. Saya sudah lakukan itu. Trust, saya yakin dengan tim penyelenggara, saya yakin walaupun saya nggak ketemu sekali dua kali doang ya. Kemudian no blame others, saya sama tim tidak saling menyalahkan, cari solusi, diskusi, musyawarah mufakat. Kemudian alhamdulillah ada solusinya kita sekarang. Sampai mungkin saya alhamdulillah pesertanya yang daftar ya sampai 1.000 lebih alhamdulillah. Hanya seorang Denny WI yang biasa saja alhamdulillah karena kekuatan teamwork bisa mencapai 1.000. Ya Pak Nusirman ya, alhamdulillah. Ya. Betul, Pak. Kemudian human capital, sumber daya manusia. Uang nggak ada, ya, mesin nggak ada, selama ada manusianya kita masih bisa tetap bekerja kok, Pak. Yang penting kita harus engagement, saling keterkaitan, kolaborasi. Supaya nanti Bapak Ibu fungsional atau struktural tidak ada yang hanya good team tapi great team. Tim yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu mau hidup luar biasa, biasakan hidup di luar kebiasaan. Ya kan? Ya, kalau hidup monoton, hanya nyaman di zona nyaman ya nggak akan berkembang. Yang ada ya gitu aja lagi, ntar banyak pikiran, ntar sakit, ya stres, stroke, udahlah. Berpikir terus, cara berpikir Bapak Ibu saya ulangi, thinking in box, thinking out of the box, thinking other box, thinking. Thinking in box itu artinya berpikir apa yang pernah kita lakukan dan apa yang sedang kita lakukan. Kalau thinking out of the box, apa yang belum pernah yang sudah ada kita kreatifkan dikit supaya hasilnya inovatif. Nah ini alhamdulillah kita tim PPSDM Kemendagri itu jadi lebih thinking out of the box. Ya, yang 750 orang dibuatkan grup WA ya, karena memang kuotanya hanya 750.000, jadi ada grup WA ada 4. Itu tim yang sisanya 500-an saya yang japri masing-masing. Ya, saya nggak pernah ngeluh, insya Allah ke depan. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya dikasih pekerjaan apapun jangan ngeluh, takutnya pada saat lagi ngeluh meninggal Bapak Ibu. Saya lakukan segala sesuatu yang Bapak Ibu lakukan selama itu positif dan niat baik, seperti Bapak Ibu melakukan hobi sehingga tidak ada tekanan. Senang saja. Ya, disuruh pimpinan siapa lakukan. Kalau salah ya minta maaf. Nanti pimpinan yang arahin. Pimpinan juga jangan marah-marah, kasih masukan. Saling trust, no blame others, solution oriented. Oke. Ini ASN yang harus paham semua.
karena saya mengajar tentang perencanaan pembangunan daerah, saya ngajar tentang pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah, dan saya juga dari Latsar, PKP, PKA, sama PKN saya pernah juga, dan orientasi DPRD saya ikut semua. Ternyata ini tidak semua ASN memahami sampai detail tentang perencanaan. Ya, kepala daerah ada visi, tujuannya, sasaran, ada RPJMD. Tapi kepala perangkat daerah ada range-nya, ini sudah Bapak Ibu paham, kita lewati saja. Jadi intinya seluruh ASN supaya kita lebih lengkap, yang harus Bapak Ibu pahami baik fungsional dan struktural, jangan hanya bagaimana memahami supaya pangkat dan jabatannya lebih tinggi, tapi bagaimana memahami satu, perencanaan pembangunan daerah. Kedua, pengelolaan keuangan daerah. Ketiga, pengelolaan barang milik daerah. Keempat, bagaimana SIPD. Kelima, SPD perencanaan dan keuangan ya. Kemudian kelima, bagaimana legal drafting. Keenam, bagaimana bikin LPPD atau sakit plakip. Nah, itu yang penting. Semua ASN baik struktural fungsional harus paham itu. Dan harus saling transfer knowledge. Saya sampaikan kepada seluruh kepala daerah yang coach dengan saya coaching itu, saya bilang gini, Bapak Ibu kepala daerah mohon izin, siapapun ASN yang di kantor di daerah Bapak Ibu tetap ikut diklat, diharuskan, diwajibkan sebelum mendapatkan sertifikat harus mengirimkan video YouTube presentasi beliau materi diklatnya kepada rekan-rekan kerja di kantor. Sehingga tidak ada lagi pas ikut diklat tidur, nitip absen, tiba-tiba nyerahin foto 4x6 jadi sertifikat, itu jangan lagi. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi. Tapi alhamdulillah sekarang sudah berubah. Setiap pulang diklat langsung presentasi, bikin YouTube, share, baru dapat sertifikat. Ada beberapa daerah sudah melakukan itu. Ya, ingatkan kepada daerah. Oke. Ini juga siklus keuangan daerah yang Bapak Ibu walaupun fungsional sepaham semua, saling mengingatkan, saling menguatkan bagaimana perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, ya, pertanggungjawaban dan pemeriksaan. Oke. Nah, ini visi juga yang tadi saya bilang, visi presiden, gubernur, bupati, wali kota sama. Ya, sama, mensejahterakan masyarakat. Supaya masyarakat sejahtera, minimal SPM diterapkan. Standar pelayanan minimal. Apa saja SPM? Kesehatan, pendidikan, sosial, Trantibum, PUPR, dan ya, perumahan rakyat ya. Perumahan rakyat. Visinya satu, misi lebih dari satu. Misinya satu, tujuan lebih satu. Tujuan satu, sasaran bisa lebih dari satu. Sasaran satu, program bisa lebih dari satu. Karena sekarang SIPD, program satu, kegiatan ada satu. Lebih dari satu. Kegiatan satu, sub kegiatan hal lebih dari satu. Sehingga Bapak Ibu masing-masing OPD, apapun tusinya, harus minimal pilih salah satu misi kepala daerah, hubungkan dengan tusi masing-masing, sehingga nanti akan menciptakan program atau kegiatan atau sub kegiatan lebih banyak. Ya, tidak harus semua misi kita covering karena anggaran terbatas. Ingat, karena anggaran terbatas, maka segala sesuatu harus skala prioritas. Yang tahu prioritas utama adalah skala prioritas, ada TAPD. Jadi kalau Bapak Ibu tetap memberikan masukan apa program kegiatan dari masing-masing OPD, TAPD yang menentukan ini yang prioritas karena uang terbatas. Ya, ada bahasa Inggrisnya priority among priorities. Dicari yang paling prioritas di antara prioritas karena uang terbatas. Ya, ada kepala daerah begini. Saya waktu itu jadi narasumber tentang perencanaan pembangunan daerah Permendagri 86 tahun 2017 bilang begini. Pak, saya sebagai kepala dinas sering sekali ngasih usulan-usulan kepada TAPD, tapi sering dicoret, dibintangi. Capek saya, Pak, capek. Bukan masalah pribadi, itu bisa jadi mungkin program dan kegiatannya, usulannya tidak ada chemistry-nya dengan visi misi kepala daerah. Jadi Bapak Ibu harus paham cascading-nya, cascading dari visi, misi, tujuan, sasaran, dan program, cascading dari RPJMD, RKPD, Renstra, dan Reja itu harus paham, ya, sehingga nanti TAPD akan mempertimbangkan, oh ini sesuai dengan janji-janji politik kepala daerah atau pemerintah. Ini juga saya ingatkan, ya, seluruh jabatan fungsional jangan banggakan daerah Bapak Ibu mendapatkan WTP, wajar tanpa pengecualian opini. Tapi bagaimana Bapak Ibu bisa membanggakan sesuatu kalau misalnya impact-nya tercapai. Impact-nya itu visi kepala daerah, benefit-nya itu manfaat kepada masyarakat.
Outcome-nya itu apa yang kita diskusikan disampaikan kepada orang lain supaya transfer knowledge. Output-nya kita foto-foto atau rekaman. Prosesnya kita webinar. Input-nya adalah 5M. Man, money, method, material, machine. Dan tambah lagi marketing lah. Ya, biar lebih lengkap atau manajemen. Nah, itu harus jelas. Inputnya, proses, jangan sampai output. Terus bangga, oh alhamdulillah opini WTP dari kepala dari BPK, tetapi masyarakat nggak manfaat, nggak ada merasakan manfaatnya. Jangan Bapak Ibu, please cari sesuatu yang kira-kira menghasilkan manfaat kepada masyarakat sehingga impact visi kepala daerah atau presiden tercapai. Nah, ini saya selalu sampaikan, cara kerja Bapak Ibu baik fungsional apapun struktural, saya ingatkan kita harus ingat 5T. Apa tuh 5T? 5T yang mana? 5T yang kata Coach Denny. Coach Denny yang mana? PPSDM Kemendagri Regional Bandung gitu ya. 5T itu tersistem, terstruktur, terarah, terukur, dan termudah. Jadi Bapak Ibu itu jabatan fungsional tuh subsistem dari sistem yang ada di daerah. Ya. Sistemnya adalah sistem dari pemerintahan daerah. Subsistemnya salah satunya adalah ada SKPD, OPD, OPD. Nah, di dalam SKPD, OPD ada subsistem lagi ya Bapak Ibu, struktural dan fungsional. Nah, itu harus kolaborasi supaya sistem terstruktur, ada jenjang-jenjangnya. Jabatan fungsional ada beberapa yang langsung dengan kebijakan langsung memberikan informasi kepada koordinator atau subkoordinator atau misalnya langsung ke eselonnya. Terstruktur itu. Terarah. Arahnya sama kita. Arahnya apa? Supaya visi kepala daerah tercapai dari janji-janji politik. Itu arahnya. Arahnya bukan dapat duit banyak, tambahan duit. Bapak Ibu sudah digaji soalnya sama saya sudah digaji. Tapi kalau arahnya ke sana, kalau duit datang ya kita terima, jangan ditolak. Tapi orientasinya jangan uang dulu, tapi orientasi cari peluang. Cari peluang, nanti uang datang. Itu arahnya. Visi tercapai. Terukur. Kenapa harus terukur? Semua harus terukur. Waktunya terukur, jumlahnya terukur, kualitasnya terukur, kuantitasnya terukur. Karena segala sesuatu yang terukur bisa di-manage. Makanya saya tanya, Mbak Ranti nanya moderator, pada ini waktu presentasinya berapa pemaparan? Saya ukur kan, udah maksimal 1 jam atau 1,5 jam gitu, terserah nanti. Tapi udah saya sampaikan, ya itu terukur. Kalau saya bilang, oh lihat nanti saja, nah, itu bukan nggak terukur sehingga tidak bisa di-manage, nantinya nggak bisa di-manage. Jadi komunikasi saya dengan panitia, alhamdulillah. Kemudian cari yang termudah. Nah, yang termudah yang saya sampaikan nih, yang kami praktekkan di PPSDM Kemendagri Regional Bandung yang kami praktekkan, mempermudah Bapak Ibu tinggal klik link YouTube-nya, tinggal klik daftar absennya, tinggal klik diisi dan saya japri. Ada yang lewat grup, ada yang japri. Dan alhamdulillah 1.300 sudah saya japri dari HP saya sendiri. Dan itu hanya ada di Kemendagri Regional Bandung. Enak lagi tempatnya, dingin sedap gitu kan. Teteh rantinya luar biasa. Oke. Nah, ini ada slide lagi. Change. If you don't change, somebody else will change you. Berubahlah. Kalau Bapak Ibu tidak berubah, orang lain akan memaksa Bapak Ibu berubah. Nah, yang segala sesuatu yang dipaksa tidak menyenangkan. Ada kalimat lagi nih, kata Basar. If you can't change your mind, then you are not using it. Apabila Bapak Ibu tidak bisa merubah cara berpikir Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu nggak pakai otak. Ada masalah ini, rubah cara berpikir. Mentok ini, rubah cara berpikir. Harus rubah terus. Yang tetap hanya perubahan. Saya bisa digitalisasi, tetap aja saya harus berubah. Harus lebih mana, harus bagaimana, terus beradaptasi. Ya kalau enggak ya saya akan makin tertinggal jauh dan saya tidak familiar, saya tidak terlatih. Dan itu ada apa yang supaya kita rubahnya maksimal, pertama kita harus punya visi tujuannya. Kalau kita nggak punya visi akan bingung arahnya kemana. Visi Bapak apa? Visi saya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai tusi saya, memberikan ilmu-ilmu kepada teman-teman ASN. Skill, kalau nggak ada skill kacau Pak. Skill itu bagaimana manajemen, manajerial, kompetensi teknis, sosial, kultural, pemerintahan, dan digital itu skill. Kalau nggak ada skill kacau. Ya. Kemudian insentif, ingat, yang saya harus ingatkan, insentif itu jangan berpikir uang ya, Bapak Ibu sudah digaji dan dapat tunjangan.
insentif itu peluang. Jadi Bapak Ibu sebagai pimpinan atau sebagai senior, sebagai jabatan fungsional struktural harus memberikan peluang kepada yang orang lain. Ya. Insentif itu kita sudah dapat. Gaji pokok dan tunjangan. Ya. Kemudian resources, sumber daya manusia. Resources itu sumber daya, tidak hanya sumber daya manusia. Ada sumber dayanya manusia, uang, money, mesin, metode, dan lain sebagainya. Itu harus dimaksimalkan. Kalau tidak ada sumber daya, kalau nggak ada wifi, nggak ada metodenya, itu frustasi. Kemudian apa yang Bapak Ibu visi, skill, insentif, dan resource-nya sudah punya, langsung action plan, treadmill. Nih, salah satu penyebab orang tidak maju atau negara kita nggak maju-maju, kebanyakan teori, tidak mau praktek, kebanyakan nanya. Terus kebanyakan ngetes orang lain. Praktek aja Bapak Ibu, salah revisi. Bapak Ibu sering ikut webinar tapi nggak praktek-praktek. Sertifikat terkumpul tapi nggak praktek-praktek. Ya nggak akan maju-maju Indonesia Bapak Ibu. Bapak Ibu jadi utama, jadi madya, tapi nggak praktek-praktek. Nggak adaptasi dengan digitalisasi. Ya tertinggal, saya yakin. Nanti terseleksi alami oleh Pak Jokowi. Kelihatan mana yang beradaptasi, mana yang tidak. Mana yang harus saya pertahankan, mana yang saya harus paksa pensiun dini. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Hati-hati Bapak Ibu, kolaborasi kita. Kemudian setelah itu ini kata Renal Kasali, you are what you have. Jadi Bapak Ibu adalah apa yang Bapak Ibu miliki. Jiwanya harus positif, pikirannya harus positif, badinya harus sehat semua. Jangan Bapak Ibu maksakan seperti orang lain. Maksimalkan yang ada di diri Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak bisa menutup mulut orang lain komentar tentang Bapak Ibu apapun. Yang Bapak Ibu bisa lakukan adalah bagaimana mengolah emosi kita supaya tidak terprovokasi. Gunakan yang ada di Bapak Ibu. Jangan paksa atau jangan percuma bersaing dengan orang lain. Karena motifnya beda. Kita bersaing dengan diri kita sendiri. Supaya diri kita lebih baik lagi di zaman digitalisasi ini. Ya, you are what you wear. Kita apa yang kita gunakan. Pakaiannya, rambutnya, performance. Kalau bahasa Inggrisnya, first performance first kalau jadi marketing. Kalau jadi pimpinan, first thing first. Jadi kalau kita marketing dan pimpinan ya dua-duanya first performance and think first, dua-duanya gabung. Kemudian what you are what you think, positive thinking Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bilang, aduh Bapak Pak Denny saya udah tua, itu kan negatif thinking. Nggak mungkin saya bisa beradaptasi, itu negatif thinking. Afirmasi Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ucapkan itu yang terjadi. Kalau Bapak Ibu bilang nggak bisa ya nggak bisa. Saya dulu sama sekali karena background saya akuntansi, manajemen dan aspek manajemen itu saya nggak diajarin selama kuliah itu digitalisasi. Tapi saya punya keyakinan positive thinking saya bisa beradaptasi. Alhasil sekarang terbukti, ya terbukti. Saya bukan apa-apa, cuman saya sudah buktinya ada. Saya japri ini Bapak Ibu langsung. HP saya sebelah saya Bapak Ibu, HP saya sebelah saya tuh, HP saya sebelah saya. Berkomunikasi dengan Bapak Ibu. Oke, you are what you say. Apa yang kita ucapkan itulah kita. Hati-hati intonasi dan volume. Zaman digitalisasi ini juga jangan berpikir semuanya positif, ada negatifnya juga. Makanya kita harus skala prioritas, harus bisa memfilter sehingga kita jangan salah arah. Ya, yang namanya terlalu juga salah. Terlalu digital salah, terlalu manual juga salah. Di blended Bapak Ibu, ya. Oke. Kemudian ada beberapa yang perlu Bapak Ibu pahami di zaman agile, perubahan agile leadership. Jadi kalau ngomong-ngomong leadership itu tidak harus selalu eselon atau struktural. Bapak Ibu juga pimpinan. Makanya saya sampaikan leadership-nya. Ya. Leadership lives everywhere in the organization. Artinya Bapak Ibu itu salah satu leader dalam organisasi. Ya. Jadi harus sering berkolaborasi dengan action speak louder than word. Langsung implementasi lebih hebat, lebih terdengar daripada banyak ngomong gitu. Jadi
Action yang harus dilihat. Action, jangan banyak tanya. Cobalah gantian nanti Bapak Ibu jadi narasumber di tempat Bapak Ibu, gantian, latihan, ya bagaimana strateginya, bikin materi-materi yang mungkin bermanfaat kepada orang banyak. Improve quality of thinking, tingkatkan kualitas berpikir, ya itu saya bilang thinking out of the box, thinking out of the box, kreatif. Atau ada lain thinking other box thinking, berpikir bagaimana orang lain berpikir. Hidup ini cuma copy paste Bapak Ibu. Sekali lagi, copy paste dan edit ya, ATMT, amati, tiru, modifikasi, dan terapkan. Yang saya lakukan itu bukan ide saya pure, saya copy paste dari orang lain di dunia swasta, saya terapkan di birokrasi, dan mudah-mudahan bermanfaat. Selama pandemi saya ikutin seminar-seminar yang dilakukan oleh orang-orang profesional. Saya mau terapkan supaya ASN juga lebih profesional. Oke, efektif feedback. Harus ada feedback yang efektif. Makanya Bapak Ibu, saya WA, Japri, ada yang balas, saya balas lagi. Kalau memang saya enggak lagi webinar ya, nanti yang belum dibalas akan saya balas pasti. Ya, biar ada kedekatan emosional antara Bapak Ibu dan saya. Karena saya yakin rezeki itu bukan dari orang yang saya kenal, tapi dari orang yang mengenal saya. Makanya saya harus rajin-rajin mengenalkan diri dengan Bapak Ibu. Saya kenal Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi nggak kenal saya. Tapi bagaimana mudah-mudahan nanti Pak Jokowi kenal saya atau orang lain kenal saya. Dengan memberikan manfaat dulu. Nggak ada instan tok langsung. Tapi alhamdulillah ya, pimpinan saya luar biasa, memotivasi saya, Pak Dr. Belly luar biasa, Kepala Pusat PPSDM Kemendagri, selalu ayo Kang Denny. Alhamdulillah makin semangat saya. Terima kasih Pak Kapus. Terima kasih teman-teman juga. Terus terang saya baru 2 minggu dari awal tahun saya pindah ke regional Bandung. Saya kemarin di BPSDM Kalibata. Alhamdulillah saya pindah ke Bandung, pengen ngerasain suasana baru. Alhamdulillah enak banget tempat untuk belajar, sejuk. Aduh. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ketemu saya di Bandung ya. Kemudian require meaning and purpose. Harus dibutuhkan arti. Kita harus memberikan arti dari hidup kita. Tujuan kita harus jelas juga. Emotion, foundation, and ancient creativity and innovation. Yaitu kita harus punya dasar emosi yang kuat. Jangan gampang terprovokasi, jangan gampang marah-marah. Tapi karena intonasi saya keras, kadang-kadang orang berpikir saya pemarah. Tapi memang kayak gaya saya ini ya, intonasinya aja kuat. Saya nggak bukan pemarah, cuma intonasi kuat. Kolaboratif communities, ya harus kolaboratif. Walaupun kita bekerja di birokrasi, harus juga berkolaboratif dengan non-government institusi, ya, dengan perusahaan apa, alhamdulillah, ya. Saya juga walaupun saya ASN, saya kadang-kadang gabung dengan community mobil saya, komunitas Kaptipa Trisi sama motor untuk apa ya? Menambah suasana ilmu pengalaman saya. Karena guru yang terbaik, semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah. Jangan banggakan alma mater, jangan banggakan pendidikan. Ingat Bapak Ibu. Pendidikan formal penting, pendidikan informal lebih dahsyat di dunia digital. Semua orang guru saya. Semua tempat sekolah saya. Ya, itu yang saya dapati di kehidupan nyata. Ya. Devolve appropriate power and authority, gunakan yang sesuai kekuatan kita dan otoritas kita, jangan melangkai, jangan sampai Bapak Ibu merasa lebih pintar dari pimpinan, wah, jelek-jelekin pimpinan, jangan. Hati-hati Bapak Ibu, beri kontribusi beliau, ya. Karena beliau tetap pimpinan Bapak Ibu misalnya. Ini kadang-kadang di daerah gitu, apa ini pimpinan saya, jangan Bapak Ibu, kasih masukan. Masukan japri ke beliau langsung. Siapapun. Kemudian great ideas can come from anywhere. Jadi ide yang luar biasa datang dari segala macam arah. Mungkin dari teman nongkrong kita, dari teman diskusi serius kita, dari pimpinan kita, dari staf atau teman-teman. Kita kolaborasi, ngobrol. Karena ada blind spot itu. Ya. Ini penjelasannya nih ya. Ini penjelasannya. Kepemimpinan hidup di mana saja dalam organisasi. Jangan selalu berpikir leadership hanya dalam artian hierarki, tetapi juga leader di berbagai level sisi kepemimpinan ini harus ada di setiap individu. Ya sekarang saya, walaupun saya bukan
pejabat tinggi, saya sekarang sebagai leader Bapak Ibu. Ya kan itu ada di setiap orang, setiap individu. Jadi Bapak Ibu bisa jadi leader kapanpun, tapi dalam rangka mencapai visi misi organisasi dalam memberikan pelayanan lebih baik. Kemudian yang tadi, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Action. Awalnya memang dulu Pak Denny backgroundnya akuntansi, sok digitalisasi, ngomong apapun saya nggak akan dengar. Saya niatnya memberi manfaat. Dia kan nggak tahu selama setahun saya ngapain di belakang layar. Orang tuh selalu memikirkan kita jelek-jelek aja. Biarin, nggak usah dipikirkan. Tapi terus Bapak Ibu niat baik. Inna amalu bin niat, segala sesuatu tergantung niatnya. Pasti akhirnya baik. Selama Bapak Ibu berniat baik, saya yakin akhirnya akan baik. Kalau belum baik, berarti itu belum berakhir. Ingat tuh Bapak Ibu ya. Kalau belum baik keadaan, berarti itu belum berakhir. Berarti Bapak Ibu harus terus berjuang untuk memberikan manfaat. Diam atau bergerak, ada yang komentar negatif dan ada komentar positif. Ya. Rajin, ada yang positif, ada yang negatif. Tidak rajin, ada negatif, positif. Semua ada komentar, Bapak Ibu. Kita nggak perlu memikirkan komentar orang lain yang negatif terhadap kita. Tapi terus berpikir positif apa yang kita bisa kontribusi melalui pimpinan kita supaya kita ada hasil kebersamaan. Learning organization, organisasi pembelajaran. Jangan sendirian bekerja, Bapak Ibu. Anda jangan hanya berbicara tetapi juga beraksi. Aksi yang Anda lakukan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan organisasi dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saya nggak banyak teori, Bapak Ibu. Udah cukup S1, S2, S3 teori. Sekarang praktek. Dan sudah terbukti. Ya, ribuan orang saya japri. Ya. Oke. Kemudian ada namanya improve quality thinking, tingkatkan kualitas berpikir. Jika Anda menginginkan sesuatu yang luar biasa, biasakan hidup di luar kebiasaan. Terkadang dan bahkan sering muncul kualitas berpikir yang tidak pernah Anda perkirakan akan muncul jika Anda memperbanyak komunikasi dengan komunitas yang berbeda. Anda akan mendapat ilmu baru yang dapat diambil berdasarkan analisa atau pendapat orang lain dari perspektif yang berbeda dan akan menghasilkan quality of thinking. Itu yang tadi saya bilang, semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah saya. Kalau ada yang bertanya, Pak Denny, lu kan dulu bandel, dulu kan nggak pernah juara dulu waktu saya SMA. Kok lu bisa berubah? Guru lo siapa? Ya guru gua alam. Semua orang yang ketemu saya itu guru saya, peserta diklat saya guru saya. Yang menghina saya guru saya. Pimpinan saya lebih dari guru saya. Orang tua juga otomatis itu mau saya disebut. Itu semua guru. Lulusan SD SMK itu guru saya dalam digitalisasi. Makanya saya bilang digitalisasi itu lebih dahsyat walaupun pendidikan itu informal. Ya, aktiflah ngulik-ngulik suatu digitalisasi. Efektif feedback, umpan balik yang efektif untuk peningkatan kinerja instansi dan peningkatan pelayanan masyarakat, feedback culture perlu dibangun tanpa harus khawatir apapun feedbacknya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui feedback yang baik dari orang lain maupun klien guna mengevaluasi kinerja anggota. Feedback juga menjadi komposisi paling kritis untuk memajukan instansi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Saya setiap mengajar selalu bilang sama peserta, tolong kasih komentar tentang gaya saya belajar dulu waktu awal-awal saya jadi Widya Suara. Nggak usah ditulis namanya Bapak Ibu. Kritik saya semua. Ditulis kekurangan saya pelajari. Itu efektif feedback. Saya nggak bilang, apa kebaikan saya? Enggak. Keburukan saya apa dulu? Dikasih, Pak Denny ini. Tapi akhirnya ada terima kasih juga. Nggak usah tulis namanya. Semua peserta yang saya bimbing, saya kasih nilai bagus semua. Karena saya bilang sama semua peserta, yang dikejar bukan nilai dalam bentuk angka, tapi nilai dalam bentuk value. Apa yang Bapak Ibu berikan kepada masyarakat, bukan nilai atau angka atau sertifikat. Value apa yang Bapak Ibu berikan? Value edit kepada seluruh masyarakat, kepada pimpinan, kepada teman. Walaupun ada yang komentar, cari muka ya, biarin Bapak Ibu. Biarin. Yang penting kita niat baik. Oke. Require meaning and purpose, membutuhkan arti dan tujuan. Anda harus memahami tujuan saya memberikan manfaat. Tujuan saya
mati dalam keadaan husnul khotimah. Jika di awal sudah mengetahui tujuan yang akan dicapai, maka apapun yang Anda lakukan akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas, bukan kuantitas. Nah, mudah-mudahan berkualitas. Ya, setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda, maka meaning dan purpose yang dimiliki juga berbeda-beda. Jika tidak perlu bersaing, jadi tidak perlu bersaing antar individu, tetapi saling mengingatkan dan menguatkan bagaimana anggota memiliki visi sama, yaitu meningkatkan IPM, indeks pembangunan manusia, apa saja yang tadi, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan, supaya kesejahteraan masyarakat meningkat. Ya, please Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngejar-ngejar sertifikat terus saya nangis menjerit, saya sebagai masyarakat. Mudah-mudahan nanti Pak Jokowi ingat bahwa sudahlah, sama semuanya 4 tahun sekali naik jabatan. Itu aja, apapun nama jabatannya. Saya sudah sampaikan kepada anggota dewan dari PDIP, disampaikan kepada Pak Jokowi, udah nanti 4 tahun sekali sama naik jabatannya, biar nggak pada rebutan angka kredit dan sertifikat. Oke. Emotion foundation to engage creativity and innovation. Fondasi emosi untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi. Sang juara adalah mereka yang bisa mengendalikan emosi, bukan mengalahkan orang lain. Jika Anda memiliki fondasi emosi yang stabil, maka dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi. Anda harus mengurangi ego dengan membebaskan pikiran dan berimajinasi, berkreasi, dan bereksplorasi. Ego, jangan ego. Musuh terbesar kita adalah ego kita, Bapak Ibu, bukan orang lain. Kalau ada orang yang menghina kita, niat menjatuhkan kita, tapi kita bisa mengendalikan ego kita, dia tumbang sendiri, nyusruk ke jurang. Coba aja. Karena Allah menilai, Tuhan menilai. Nusruk bukan tumbang, nusruk. Oke. Kemudian collaborative communities, komunitas kolaboratif, ya, proses bekerja sama untuk menciptakan gagasan atau ide dalam rangka menyelesaikan masalah secara bersama-sama untuk menuju visi bersama. Kolaborasi menjadi kunci creative thinking untuk mencapai hasil terbaik saat menyelesaikan masalah yang rumit. Agar kolaborasi dapat berhasil, diharuskan untuk mengidentifikasi kapan dan bagaimana berkolaborasi. Hal ini bisa dicapai dengan berlatih. Begitu pula pemahaman tentang mitra kerjasama. Dibutuhkan pemahaman dan penghargaan pada keahlian, kompetensi, serta karakter orang lain. Bapak Ibu harus tahu karakter orang lain. Tahu latar belakangnya. Orang marah di depan Bapak Ibu mungkin tidak marah dengan Bapak Ibu, cuman karena dia banyak pikiran dan tanpa sengaja keluar intonasi yang nggak tepat di suatu tempat gitu. Ya, jadi don't judge the book by its cover. Jangan menilai orang dari luarnya saja. Harus tahu karakternya. Si A bagaimana, si B bagaimana. Dekati. Dan jangan berharap orang lain sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi kondisikan kita beradaptasi dengan orang lain siapapun itu. Lebih baik kita mengalah dan berkorban daripada mengalahkan orang lain dan mengorbankan orang lain. Ya. Kemudian devolusikan kekuasaan dan otoritas yang sesuai. Kekuasaan, kekuatan yang dengannya Anda dapat mewajibkan orang lain untuk mematuhi Anda. Otoritas atau kewenangan hak untuk mengarahkan dan memerintah untuk didengarkan atau dipatuhi oleh orang lain. Otoritas meminta kekuasaan tanpa otoritas adalah tirani. Ya. Kita sering dengar the right man in the right place. Tapi itu tantangannya. Malah saya pernah dengar dari yang terhormat Bapak Endro Priyono pada saat seminar Satpol PP, saya ikut mendengarkan beliau ngomong, di Indonesia yang terpenting adalah relasi, prestasi, dan nasib. Beliau tidak bilang pendidikan. Jadi saya harus punya relasi banyak. Alhamdulillah saya nambah relasi ribuan orang ini se-Indonesia. Tapi saya harus menunjukkan prestasi saya. Mudah-mudahan nasib saya baik. Tapi apapun yang terjadi, itulah yang terbaik. Yang terburuk adalah Bapak Ibu mengeluh. Karena masih banyak orang di luar sana lebih susah daripada kita. Jangan mengeluh Bapak Ibu. Ya. Pemimpin dapat membagi kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki dengan cara mengenali orang-orang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan dengan baik. Great idea. Great idea, ide hebat bisa datang dari mana saja. Makanya
Sering-seringlah keluar kebiasaan dari Bapak Ibu yang nyaman ini. Dan jangan pernah menganggap remeh setiap orang yang bertemu dengan kita. Never underestimate everyone that you meet. Ya. Ide yang bagus akan muncul dari mana saja dalam suatu organisasi, bukan hanya dari pemimpin saja. Biasanya orang yang dekat dengan masalah yang paling paham bagaimana mengatasinya dan dapat melahirkan ide-ide baru. Ya. Kadang-kadang ide-ide baru saya dapat dari sahabat-sahabat saya, PAMDAL, kantor saya. Saya pernah ngobrol sampai pagi, ngobrol sama beliau, ternyata beliau lebih pintar daripada saya. Saya adopsi ilmunya, pengalaman saya terapkan. Nah, itu guru saya juga. Saya nginep 2 hari sama beliau. Sahabat-sahabat saya itu PAMDAL, Pak Edi, Pak Indra, semua. Saya pindah sedih. Oke, kemudian ini tadi sudah saya sampaikan, ini hampir selesai ya. Manajemen, metode, money, ya. Itu juga harus ada, tidak harus semuanya, tapi minimal ada manusianya, kita bisa bergerak ya. Walaupun tidak ada uangnya awalnya, tapi selama manusianya bergerak dan berpikir, yakin suatu saat nanti money akan mengikuti. Yang penting kita kolaborasi. Oke. Kemudian what, ini harus jelas juga, 5W 1H, apapun yang Bapak Ibu kerjakan harus jelas what-nya, apa yang terjadi, lihat siapa yang berhubungan dengan kita, untuk siapa kita bekerja, kapan kita bekerja, di mana kita bekerja, jabatan apapun kita nikmati, mengapa kita harus keadaannya seperti ini, dan bagaimana nih, salah ketik ya. Tadi sudah saya sampaikan thinking in box, thinking out of the box, thinking other box thinking, manajerial, oke. Nah, ini juga harus jelas, semua yang kita lakukan fungsional juga harus smart, spesifik, jelas, measurable, terukur. Kemudian attainable, dapat dicapai, data harus sesuai, relevan, timely, ya kan, harus jelas waktunya. Nah, itu kemudian blended. Nah, ini ya kalau di zaman digital Bapak Ibu, ya. Blended application for a better communication dan information. Ini yang saya lakukan sekarang, saya komunikasi dengan HP saya ini, ya. Saya blended, tidak dengan satu aplikasi. Blended application for a better communication and information. Dan ini saya share kepada masyarakat. Camtasia, Bapak Ibu harus paham bagaimana ngedit video editing. Ada yang berbayar, ada yang tidak. Ada yang gratis. Ya, biasanya kalau yang berbayar itu tidak ada watermarknya. Kalau yang gratis ada watermarknya. PowerPoint juga harus familiar. Jabatan fungsional pasti suatu saat akan sering-sering presentasi. Mau itu Satpol PP, P2PD, Damkar atau apa. Harus belajar presentasi. Ya, PowerPoint juga free kebanyakannya. PowerPoint. Laptopnya harus ada. Ya. Pada saat mungkin teman-teman yang lagi tugas di lapangan, ini saya tadi lihatnya alhamdulillah ada yang jaga di kantor Satpol PP, tapi beliau sambil mendengarkan handsfree webinar saya, alhamdulillah, terima kasih. Saya lupa namanya karena banyak pesertanya. Saya salut, terima kasih. Kemudian YouTube video itu free, ya. Kecuali kalau Bapak Ibu mau berbisnis, saya free kan itu. Kemudian WhatsApp juga free dikomunikasikan. Facebook juga free. Website juga free, ada yang berbayar. Saya nggak punya website saya ya YouTube itu, sama Facebook. Ya, karena saya nggak berbisnis dalam bentuk digital website ini. Oke. Podcast juga free, Bapak Ibu bisa bikin diskusi podcast dan di-share nanti. Memberikan informasi-informasi bermanfaat kepada masyarakat. Misalnya nih, contoh, Satpol PP kan harus menerapkan perda yang berlaku di masing-masing daerah. Dibaca setiap perda yang berlaku, dibaca, direkam, isi perda itu apa, di-share kepada masyarakat. Jadi jangan hanya nangkep-nangkepin masyarakat yang melanggar perda, tapi perdanya nggak dikasih tahu sama masyarakat. Coba sampaikan kepada komandannya. Komandan, kita lagi mengamankan perda apa nih Komandan, yuk kita diskusi dulu yuk Komandan. Maksudnya apa perda ini? Jangan sampai Bapak Ibu mengamankan perda, tapi baca perda pun enggak. Ya. Hilang. Jadi sebelum terjun ke lapangan, Damkar juga begitu sama. Hati-hati, harus latihan, latih, atau anis jabatan yang lain, P2OPD atau anis kepegawaian,
PT, PTP dan sebagainya banyak lah ya. Perencanaan, analis perencanaan, sama semua. Baca peraturan kebijakan yang berkenaan dengan tusi Bapak Ibu. Tapi gunakan juga digitalisasi aplikasi. Kemudian ada dulu nih, kenapa banyak yang subscribe? Saya lihat tuh ada yang namanya Raja View. Raja View itu berbayar. Dia tugasnya men-share ke seluruh data. Wah! Dia subscribe, jadi banyak yang cepat subscribernya, tapi berbayar dia. Ada flag, ada ini otomatis free juga dikondisikan. Jadi kiriman-kiriman Bapak Ibu juga bisa dikondisikan otomatis, menjawab otomatis ya. Jadi saya ngirim ada yang otomatis, ada yang manual ya. Kalau ada yang respon saya balas manual. Awalnya otomatis. Google Form, Slide, Drive free, itu ahlinya Mas Lutfi itu. Saya harus belajar dari Mas Lutfi, luar biasa. Beliau Bapak Ibu yang membuat sertifikat itu Mas Lutfi ya. Insya Allah nanti ada. Tapi ingat ya, sertifikat nanti linknya menjelang akhir ya. Oke, kemudian tools komunikasi secara personal juga ada yang berbayar. Nah, ini yang di-banditkan semua. Oke. Ini saya kasih tahu juga Bapak Ibu dalam bikin video jangan syuting terus upload, diedit ya. Pertama, mohon izin Pak ya, narasumber, waktunya sudah tinggal 2 menit lagi. Oh, 2 menit ya, siap. Ya, ini tahapan edit video ini harus dilakukan. Ya, siapkan skrip ya. Tentukan tema berdasarkan tujuan. Bapak Ibu mau bikin video temanya apa? Siapkan skripnya, skrip untuk dibaca. Kemudian folder video dibikin per awal sesuai tema. Folder foto dikumpulkan, lakukan proses editing. Kemudian lakukan proses editing ya, terakhir ya, final ya. Kemudian merge video dan audio, audionya bisa dihilangkan, videonya bisa di crop, simpan hasil final editing, buat folder hasil akhir intros. Intros tuh awalan, kalau outros tuh akhiran. Nah itu juga saya belajar tuh luar biasa, agak lama gabungan intros dan isi video dan final outros. Share di YouTube. Setelah share di YouTube, link YouTube-nya juga di-share secara japri, ya. Nah itu yang saya lakukan. Terus background-nya harus green screen dan sebagainya. Nah ini yang saya lakukan, mengirim lebih dari ribuan peserta, nama peserta dan lain sebagainya. Saya bisa setting ulang tahun otomatis email dan sebagainya secara WhatsApp. Simpulan terakhir, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi sebelum Anda memulai dan mempraktekannya. Saya dulu nggak tahu kalau saya belum praktek digitalisasi. Sekarang sudah tahu. Saya dulu takut tapi sekarang nggak. Praktek, dan praktek. Jangan kebanyakan berpikir. Ide Anda tidak muncul sempurna, tetapi akan lebih jelas setelah Anda mempraktekkan ide yang tersebut. Awalnya saya, salah, jelek. Saya minta istri saya menilai. Kurang, ini kurang. Jadi sekarang yang Bapak Ibu lakukan adalah take action di dunia digital. Jangan terlalu banyak teori, jangan terlalu banyak diam, jangan terlalu banyak mendengar, jangan terlalu banyak melihat. Action. Itu kesimpulan hari ini. Nanti kalau mau diskusi silakan japri ke saya. Bisa nanti mudah-mudahan Bapak Ibu kalau misalnya ada ke Bandung bersilaturahmi dengan saya, ketemu dengan tim-tim PPSDM Kemendagri Regional Bandung. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas semangatnya untuk 750 orang di Zoom dan YouTube. Teman-teman yang YouTube luar biasa. Mudah-mudahan terus kita bisa berkomunikasi, kolaborasi, dan saling meningkatkan kompetensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Ranti. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pak narasumber, Pak Dr. Ahmad Denny. Materinya menarik ya dari narasumber ini, sehingga mungkin men-trigger kita untuk merangsang kita untuk bisa berpikir penting bagaimana strategi adaptasi jabatan fungsional di era digital ini. Dan ini juga memancing banyak sekali pertanyaan, Pak, dari Zoom maupun di YouTube, channel YouTube kita. Tapi saya menyaring lagi pertanyaan-pertanyaan dari peserta webinar ini kepada yang betul-betul fokus kepada materi strategi adaptasi jabatan fungsional di era digital. Karena mungkin sekarang ini kan orang-orang banyak penyetaraan pengalihan jabatan administrator ke fungsional. Jadi ini merupakan materi yang menarik. Tapi untuk kebijakan terkait dengan bagaimana tupoksi, bagaimana wewenang dan lain-lain, mohon maaf kami batasi pertanyaannya. Jadi saya fokuskan pertanyaannya kepada yang betul-betul sesuai dengan
materi webinar hari ini. Oke, baik. Mohon izin Pak narasumber, saya akan membagi 3 pertanyaan dulu di sesi pertama dari 3 penanya di chatroom Zoom. Yang pertama dari Pak Bambang Hendarsa, Kota Bandung. Wah, sahabat saya itu. Ya, mungkin CS-nya Pak Ahmad Denny ya. Siap. Oke, bagaimana tipsnya dari coach agar dapat bertahan dan sukses di jabatan fungsional? Sementara jabatan fungsional kurang mendapatkan ruang untuk aktualisasi dari organisasi, pimpinan maupun rekan kerja sesama struktural. Demikian katanya, sehat selalu coach dan sukses luar biasa. Sekarang pertanyaan kedua. Satu-satu dulu lah. Satu-satu dulu. Oke, satu-satu dulu deh. Silakan. Senior Mas Bambang, I miss you Mas Bambang di Kota Bandung. Mudah-mudahan ketemu, saya sudah di Bandung. Jadi ada bilang jabatan fungsional tidak ada ruang. Ya kita ciptakan ruang sendiri lah. Dan ternyata digitalisasi ruangnya tidak terbatas, luas. Makanya saya dorong Bapak Ibu berkreativitas, berpikir bagaimana ruang yang luas digital tanpa batas ini bisa kita gunakan, manfaatkan. Bagaimana kita brandingkan diri kita atau lembaga kita kepada orang luar. Ya, nanti hasilnya kelihatan nanti. Jadi jangan berharap langsung. Awal-awal Mas Bambang, Kang Bambang, semua teman-teman semua di YouTube channel dan di Zoom, awal-awalnya waduh, dicuekin, wah, pokoknya saya banyak yang menganggap saya biasa. Tapi saya terus out of the box. Creative thinking, saya nyari di YouTube, di Google apa yang harus saya pelajari. Akhirnya saya ketemu salah satu komunitas yang luar biasa. Namanya komunitas digital. Dan saya di welcome sampai sekarang saya aktif sama. Isinya bukan dokter, bukan profesor, bukan S2, S1, tapi ada SMK, ada apa. Di situ saya dapat ilmu banyak. Dan saya alhamdulillah, saya lebih baik daripada saya sebelumnya. Dan alhamdulillah orang lain sekarang lebih kenal dari saya sebelumnya. Sehingga bagaimana kita branding, mengenalkan saya jabatannya apa, tugas saya apa, saya sampaikan lewat YouTube saya, oh iya, spesialisasi saya apa. Nah itu mungkin. Tapi sekali lagi, ada 3 kalimat yang sering saya sampaikan setiap saya pertemuan, saya akan kecewa kalau saya berharap semua orang suka dengan saya. Saya akan kecewa kalau saya berharap orang lain sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saya akan kecewa kalau saya berharap segala sesuatu berubah dengan cepat. Perlu proses. Dan kita kolaborasi, Mas Bambang. Insya Allah, dekat ya, Bandung. Oke? Terima kasih, itu sementara. Siap. Silakan yang lanjut. Oke, baik. Terima kasih. Dan pertanyaan kedua dari Ibu Irmawati Gresik dari bagian organisasi. Pertanyaannya, bagaimana cara mengkolaborasikan kinerja sebagai subkoord? Mungkin kan kalau sekarang subkoordinator ya. Mungkin Bu Irmawati ini sebagai subkoordinator fasilitasi sakit reformasi birokrasi dan zona integritas. Bagaimana mengkolaborasikan dengan kinerjanya sebagai jabatan fungsional analis kebijakan. Wah, analis kebijakan tuh harus benar-benar orang-orang yang paham semua substansi sampai yang kecil-kecil supaya kebijakan pimpinan nggak salah kan, analis kebijakan. Ya supaya kebijakannya nanti lebih bagus daripada sekarang, ya saya ingatkan bahwa ya sering-sering baca literasi tentang kebijakan yang ada sekarang, ya. Literasi, karena Bapak Ibu siapa tadi di Gresik ya? Ibu Irmawati. Ibu Irmawati di Gresik berarti sebagai analis kebijakan, Ibu Irmawati sama-sama teman-teman yang lain harus rajin-rajin membuka perda dan perkada di daerah. Ya, karena perda dan perkada itu kan discretionary power daripada peraturan yang lebih tinggi. Hierarkinya kan ada undang-undang, PP, Perpu, Permen, perda dan perkada. Karena di Gresik ada perda dan perkada, itu dibaca semua. Kira-kira dikombinasi, di compare, dibandingkan. Sehingga nanti ada kebijakan apa yang harus lebih baik daripada sebelumnya. Sekarang kebijakan sudah baik, tapi bagaimana harus lebih baik. Dan bagaimana untuk kolaborasinya, ya harus duduk bareng. Makanya nggak boleh sendiri, harus sering-sering menerapkan Pancasila, Pancasila ya, terutama sila keempat kalau kolaborasi, musyawarah mufakat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Alhamdulillah masih hafal ya. Ini live tapi mudah-mudahan nggak salah. Jadi harus musyawarah mufakat, duduk bareng. Itu kolaborasinya. Dan lebih lengkap lagi, Ibu harus tahu menggunakan tools tersendiri untuk mengetahui
karakter tim, karakter semua ASN yang ada di kantor atau di unit Ibu ya di bawah. Sehingga jangan dipaksakan cara kerja mereka sama dengan Ibu. Yang penting Ibu sebagai subkoordinator memerintahkan, mungkin meminta bantuan dari tim kerjanya, rekan kerjanya, jelas. Ini ada contoh simpel. Jangan sekali-kali seorang pimpinan meminta bantuan tim rekan kerjanya, ini tolong kerjain ya. Intonasinya nggak jelas, nggak sopan, body language-nya nggak sopan juga, hati-hati itu sekurangnya. Terus pas sudah disuruh gitu, rekan kerja nanya, Bu, harus selesai kapan, Bu? Terus jawaban Ibu bilang, secepatnya. Kalau jawaban Ibu secepat itu salah total. Jangan diulangi lagi. Jangan bilang secepatnya. Ibu harus nyebutin katanya. Kejelasan. Saya pengen selesai 1 jam ke depan. Wow. Kalau misalnya rekan kerjanya bilang, aduh Bu kecepatan. Ya udah, kamu maunya berapa jam? 3 jam lah Bu. Oke, 3 jam. Saya tunggu ya hasilnya. Nah itu harus ada unsur SMART. Spesifik, measurable, attainable, relevant, dan time bound-nya jelas. Itu Bu. Ya, makasih. Mudah-mudahan salam buat semua teman-teman di Gresik. Oke, baik. Jadi tipsnya adalah menerapkan SMART yang tadi ya, Pak narasumber. Oke, dan pertanyaan ketiga nih Pak, dari Bapak Dr. Bianto MPD BPSDM Riau. Tadi ada statement bahwa di era baru industrialisasi digital ada ancaman bahwa 65% murid SD di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada. Betul. Nah, pertanyaannya, yang pertama, apa pekerjaan dimaksud? Yang kedua, apa dampak negatifnya bagi murid SD tersebut? Dan pertanyaan ketiga, sebagai orang tua, sebagai pendidik, dan sebagai pemerintah, bagaimana antisipasi terhadap hal tersebut? Silakan. Masya Allah, konsultasi nih. Silakan. Oke, jadi artinya kita nggak pernah tahu ke depan tuh pekerjaannya namanya apa. Nggak jelas. Dan saya pernah lihat ada teman saya, sahabat saya punya adik. Dia malah nggak mau kuliah, dia mau malah kerja di perusahaan gamer dan lebih banyak duitnya Pak. Itu harus tinggal milih Bapak Ibu mendidiknya di sisi dunia atau akhirat. Harus seimbang, itu harus seimbang. Harus ada ilmu, ada seni. Bapak Ibu mendidik anak-anak harus punya ilmunya dan harus ada seninya. Jangan paksakan, harus beradaptasi. Dan harus sering ada kedekatan emosional yang saya lihat. Kayak contoh Bapak Ibu mohon izin ya, saya nggak memperkirakan. Dulu waktu SD saya disuruh kursus gitar, disuruh kursus bela diri, suruh kursus bahasa Inggris, suruh kursus PR. Saya dipaksa itu dulu, tersiksa saya. Tapi ternyata ibu saya nggak tahu ke depan seperti apa. Ternyata seperti ini. Sekarang saya akhirnya alhamdulillah, karena dulu dibikin sibuk sama orang tua saya, sehingga apapun pekerjaan saya anggap enteng sekarang. Jadi berilah putra-putri ibu itu kesibukan yang positif. Itu, sehingga jangan biarkan anak milenial itu anak-anak bersinar, tapi bersinarnya beda. Bersinarnya megang HP, tangannya begini, sinarnya dari HP, jangan bersinar seperti itu, tapi bersinar dalam rangka kompetensi. Itu Bapak mungkin yang bisa saya sampaikan. Tapi nanti lebih lengkapnya bisa diskusi sama saya, silakan. Ya, jadi yang tidak kebaca dulu, kita nggak pernah kepikiran paperless kayak gimana sih, kita ya digital kayak gimana sih. Ternyata metaverse juga dulu nggak kepikiran metaverse kayak sekarang ini. Kita sudah tahu. Nah, ke depan juga kita nggak tahu seperti apa namanya. Ya, bisa jadi mungkin sekarang masih ada virtualnya. Nanti suatu saat nanti nggak ada gambarnya dan virtualnya. Nanti mobil juga nggak ada supirnya kan. Udah banyak produk mobil yang mungkin tanpa perlu supir sampai tempatnya kan. Di remote, semuanya remote tuh dari kejauhan dikerjakannya. Kalau jarak 200 meter 200 meter sudah berhenti mobil supaya nggak tabrakan. Nah itu suatu saat nggak unpredictable Bapak. Ke depan tuh pekerjaan apa untuk anak-anak SD kita sekarang. Jadi harus benar-benar didampingi. Bapak Ibu jangan sibuk dengan pekerjaan sendiri. Setiap pulang usahakan makan malam bareng-bareng, diskusi. Nah, itu. Jangan dikasih HP yang canggih-canggih. Nah itu saya nggak pernah main game waktu SD Bapak Ibu. Jadi sekarang pas sudah tua saya main game gitu. Tapi waktu SD nggak main game. Jadi norak, saya bahagianya telat, tapi nggak apa-apa. Itu mungkin respon saya, Mbak Ranti. Oke, baik.
Terima kasih Pak narasumber, dan saya menyaring pertanyaan-pertanyaan di kanal YouTube juga, soalnya banyak sekali di kanal YouTube pertanyaannya, ini yang paling mungkin relevan ya. Izin bertanya, kami kan sudah jabatan fungsional. Nah, ini terkait dengan digitalisasi. Tapi kenapa kalau membuat portofolio itu masih manual katanya? Apakah tidak ada solusi agar laporan atau portofolio bisa dilaksanakan secara digital? Karena mungkin ini terkait dengan angka kredit ya, Pak. Ya, karena sekarang masih kan angka kredit itu portofolionya berbindek-bindek. Kenapa kalau misalnya arahnya sekarang ke era digitalisasi, portofolionya harusnya juga didigitalisasi? Silahkan. Wah, ini yang jawab harusnya ini nih orang punya kebijakan nih, saya hanya seorang WI, tapi saya kasih gambaran. Sekarang itu transisi Bapak Ibu, ya transisi. Jadi portofolio juga harus tetap dijaga, fisiknya, dan digital juga harus dilakukan. Makanya seperti SIPD kan, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, ya kan, kita ngupload, ya kan, perencanaannya diupload, dokumennya diupload. Mungkin dokumen yang diupload tidak semua bundel, tapi covernya doang, ya kan, covernya doang. Karena kalau semua bundel ntar memorinya besar kan gitu, atau soft copy-nya doang. Tapi bundelannya itu harus tetap dijaga. Karena zaman digital ini Bapak Ibu, yang palsu bisa jadi seperti asli, yang asli bisa dipalsukan. Itu zaman digital. Jadi jangan berpikir kita bisa menyelesaikan satu masalah dengan satu cara. Tadi saya sudah sampaikan, today's problem become from yesterday's solution. Sekarang solusinya kita digitalisasi, tapi masalahnya ada. Ya kadang-kadang ada orang yang memanipulasi fisiknya, atau fisiknya fisiknya kan sudah sama aja. Enggak. Ada capnya bisa diedit dengan Photoshop dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah, itu mungkin salah satu masih transisi ya. Ya, dan tidak semuanya ada barcode resminya, apalagi laporan individunya kan gitu. Nah, itu mungkin proses Ibu Bapak ya, mungkin proses, mudah-mudahan ke depan digital semua. Saya yakin Presiden Jokowi, Kementerian Dalam Negeri membuat SIPD untuk ke arah sana semua. Tapi adaptasi, nanti pemeriksaan juga mungkin portofolionya harus dibutuhkan. Itu ya. Terima kasih. Oke, baik. Penutup nih ya, satu lagi karena ini mungkin bisa menjadi jawaban penutup atau simpulan dari materi hari ini. Jadi terkait dengan perubahan atau penyataraan jabatan fungsional, bagaimana kita bisa langsung merubah atau menyesuaikan, dan juga bagaimana cara jitunya. Silahkan. Oke, kan tadi saya sampaikan, saya akan kecewa kalau saya berharap segala sesuatu berubah dengan instan. Ya, perlu proses Bapak Ibu. Saya aktif di digital ini perlu proses. Nggak ada yang instan. Yang instan itu hanya apa ya? Kopi, hanya kopi yang instan. Yang sempurna rokok. Jadi Bapak Ibu harus mengikuti prosesnya supaya lebih. Jadi jawabannya bukan instan, tapi bagaimana lebih cepat dari sebelumnya. Pertama, supaya Bapak ada perubahan lebih baik atau lebih cepat. Pertama, Bapak Ibu jabatan fungsional apa dulu harus tahu. Kemudian cari peraturan dari pusat atau daerah yang mendukung tentang jabatan Bapak Ibu itu. Kemudian analisa persyaratan apa saja. Ketiga, HP Bapak Ibu jangan hanya untuk WA saja. Jangan untuk chatting saja. Ya, tapi minimal HP Bapak Ibu bisa ada aplikasi yang mendukung untuk kinerja Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ada aplikasi untuk scan dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu sebagai jabatan fungsional harus sekarang kita harus rajin mengumpulkan eviden. Selama Bapak Ibu punya eviden aman terkendali. Evidennya dalam bentuk portofolio dan dalam bentuk digital. Tapi tergantung motif Bapak Ibu, ya. Kalau motif Bapak Ibu misalnya nggak mau ngumpulin eviden ya nanti efeknya ya Bapak Ibu nggak naik pangkat dan golongan. Tergantung motif Bapak Ibu semuanya. Ya, kan motif kita beda-beda. Motif kita mau seperti apa, Bapak Ibu. Jadi semua orang punya kehebatan masing-masing, punya motif masing-masing, jangan dipaksakan sama karena punya kenikmatan dan kesenangan masing-masing, passionnya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan mudah-mudahan kata Teh Ranti ini katanya pertanyaan terakhir, tapi saya membuka pintu seluas-luasnya mewakili PPSDM Kemendagri Regional Bandung. Japri bisa ke saya, bisa ke panitia, dan jangan lupa
Sekali lagi, kalau Bapak Ibu sayang sama masyarakat, saya menempatkan diri sekarang sebagai masyarakat. Kalau Bapak Ibu sayang sama masyarakat, please berpikir kreatif apa yang bisa Bapak Ibu kontribusikan melalui pimpinan Bapak Ibu, melalui organisasi Bapak Ibu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan meningkatkan kesejahteraan PNS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak narasumber, Pak Dr. Ahmad Denny. Pertanyaan sebetulnya banyak sekali, baik di chat room Zoom maupun di kanal YouTube. Karena keterbatasan waktu, kita hanya bisa bertemu selama kurang lebih 2 jam ya Pak. Jadi ditunggu kedatangannya Bapak Ibu di Bandung gitu ya. Ya betul, dan kita mungkin ada webinar-webinar selanjutnya ya Pak. Dan terima kasih intinya kami sampaikan kepada Pak narasumber, Pak Dr. Ahmad Denny yang telah sudi membagi banyak ilmu juga pengalamannya pada webinar hari ini. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kepala PPSDM Regional Bandung Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Belly Esnaini SHMH, juga kepada penyelenggara, dan rasa terima kasih juga saya sampaikan kepada para hadirin sekalian peserta webinar baik di kanal YouTube dan juga di Zoom. Terima kasih atas partisipasi aktifnya. Kita tutup webinar hari ini dengan ucapan semoga kompetensi ASN di Indonesia tetap maju. Sedikit pantun dari saya, sungguh gagah Raja Petani dari Malaka ke negeri cahaya. Sampai di sini webinar hari ini. Sampai berjumpa di webinar selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. PPSDM prima, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih teman-teman semua di YouTube channel dan di Zoom. Terima kasih. Pak Kapus, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Sampai ketemu. Tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi. Sama-sama Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Denny. Sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih. Bu Budur, makasih. Abang 100. Terima kasih hormat Bu Budur. Ya Pak. Halo Pak. Bunda Budur, sehat? Ya, aku dari tadi teriak. Apa ribu yang ikut kok? Pak Denny, mantap luar biasa. Kan satu ruangan sama Ibu jadi mantap. Hebat memang. Wah, enggak, memang hebat. Luar biasa. Materinya luar biasa. Ngena banget deh. Siap Bu, makasih. Pak Kapus yang hebat Bu, anak buah Pak Kapus saya ini Bu. Iya. Terima kasih Pak Denny. Sama-sama Bapak, sukses Pak. Siap. Siap Komandan. Makasih Pak Denny, Pak Denny, makasih Pak Denny. Pak Nusirman, Masya Allah, luar biasa tim.
Salam dari Batam. Ya, Batam, hati-hati. Berbatasan dengan Singapura, Om Rikon. Ya, Pak, kapan-kapan ke Batam, Pak? Ditunggu, Pak. Siap. Saya juga nunggu undangannya, Bu. Salam dari Maluku Utara, Inspektorat Malut. Provinsi Maluku Utara dan Wih. Pak Firman. Selamat. Siap Ibu. Kapan lagi Bu? Ya, baik, makasih. Makasih ya Pak ya sertifikatnya. Sama-sama. Terima kasih panitia timnya. Salam dari Singkawang. Kalimantan Barat. Makasih. Siap. Kalimantan Barat. Singkawang, siap. Satu Pak Denny. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih Pak Denny. Salam Sama-sama, dari Ibu. Singkawang, Kalimantan Barat. Ya, mudah-mudahan bisa Terima kasih Pak Denny. Luar biasa Pak Denny. Pak Gatot sedia. Terima kasih Pak Gatot. Ini tim 5 nih, Pak. Akhirnya bisa mengikuti acaranya. Pak Denny. Aku cari Waktunya terlalu sempit. Ya, waktunya Luar udah biasa. Pak Gatot senior. Masih banyak yang harus dikoordinasikan. Terima kasih Pak Kapus. Pak Denny. Pak Berarti ini Denny. yang karena SPD yang ada yang masuk berarti ya? Yang ada yang absen berarti ini Kak? Ada Pak, absennya Pak di Terima kasih Zoom. Pak Denny atas webinarnya. Ada absennya Pak di Zoom Pak. Ya, saya lagi ikutin ini live ini. Saya lagi ikutin nih live ini. Ya, makasih banyak lagi. Semoga siap. Makasih banyak Pak Denny. Desi Insya Allah Pak Denny. webinar yang berikutnya Insya Allah untuk PPUD Pak Denny. Siap, Pak Denny yang berikutnya itu Pak Denny. tentang Siap. jenjang-jenjang PPD. Salam dari Singkawang. Andi dia, dokter dari PSDM ke Bandung. Kalimantan Barat. Wih, Singkawang, kabar. Kalimantan Barat. Waduh. Ibu pakai masker aja cantik, apalagi nggak pakai masker nih. Ibu cantik, gimana Inspektorat? Salam buat teman-teman Singkawang. Ini.